Perkenalkan, nama saya Renati Septiawan dari Prodi Sastra Indonesia 2023, mata kuliah Baca Sastra kelas I. Di sini saya akan membacakan potongan identitas novel. Ya, yang di sini yang mau saya bacakan atau yang saya mau bawa itu novel yang berjudul Pukul 4:30 karya Rintik Seduh, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, yang diterbitkan pada 27 September 2023. Potongan yang menarik dari novel ini yaitu, aku benci ponsel, tetapi aku suka internet. Internet juga dunia yang baru, dunia yang selalu baru, dunia yang berlari di belakang kita dan menunggu di depan kita. Kita bisa bahagia di sana dalam hitungan detik atau hanya dalam satu kedipan mata. Kita bisa sempurna dengan semua jenis menu di sana. Kita hanya perlu memperkecil atau memperbesar, menghapus atau menambahkan. Aku suka begitu. Aku suka jadi sempurna di sana. Aku bahkan lebih suka dengan diriku sendiri yang ada di sana. Itu potongan dari sebuah novel Pukul 4:30. Novel Pukul 4:30 karya Rintik Seduh mengangkat kisah seorang Alina yang berpura-pura menjadi orang lain setelah putusnya hubungan dengan Tio. Alina yang setiap hari pulang pergi bekerja menggunakan bis, di suatu saat bertemu dengan seseorang. Dari kisahnya, Alina mulai berpura-pura menjadi orang lain yang berbeda dari aslinya. Novel ini mengangkat tema kepura-puraan yang menjadi sebuah kreativitas dalam menyangkal kenyataan. Novel ini juga mengilustrasikan mengenai pemakaian identitas orang lain atau nama baru. Dalam cerita ini, Alina memilih untuk berpura-pura menjadi orang lain karena kesehatan mental yang buruk dan kesedihan diri sendiri yang menghambatnya. Setelah berusaha menciptakan realita baru melalui kisah yang ia ciptakan, Alina menjadi Marni, seorang yang memiliki kehidupan yang lebih menyenangkan dari sebelumnya. Namun, ada beberapa momen yang Alina alami sebelum mencapai kehidupan baru, seperti keluarga yang tidak harmonis dan suatu situasi kelam adalah orang yang mengalami bahagianya saat Alina menolak. Novel ini merupakan kayak epic, mengangkat cerita kepura-puraan dalam hidup. Penulis Rintik Seduh mengemas cerita ini dengan beberapa momen yang ia pengalamannya sebagai penulis muda yang sedang aktif dalam melanjutkan tulisan-tulisannya. Di sini alur dari novel Pukul 4:30 karya Rintik Seduh mengangkat kisah seorang Alina yang berpura-pura menjadi orang lain setelah putus hubungannya dengan Tio. Alina yang setiap pulang pergi bekerja menggunakan bis dan suatu saat bertemu dengan seseorang. Dalam cerita ini Alina memilih untuk berpura-pura menjadi orang lain karena kesehatan mental yang buruk dan kesedihan diri sendiri yang menghambatnya. Itu sebuah alur dari novel novel Pukul 4:30 karya Rintik Seduh. Tokoh di sini ada Alina, merupakan tokoh yang lelah dengan kehidupan dan memutuskan untuk berpura-pura menjadi orang lain setelah putusnya hubungan dengan Tio. Lalu kisah yang diceritakan, Alina menjadi Marni, dan cerita ini menggambarkan perjalanan Alina yang menciptakan realitas baru melalui kepura-puraan. Latar tidak secara eksplisit sebutan dalam sumber yang disediakan atau buku. Namun dari sinopsis dan ulasan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar cerita terjadi dalam kehidupan sehari-hari tokoh utamanya. Alina yang bekerja menggunakan transportasi umum seperti bis. Selain itu, novel ini juga mencakup peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Alina memutuskan berpura-pura untuk menjadi orang lain. Namun detail-detail spesifik mengenai latar tempat dan waktu cerita tidak terjadi dalam buku novelnya. Sudut pandang. Di sini sudut pandang mengangkat cerita kepura-puraan sebagai kreativitas dalam menyangkal realitas
Ada beberapa sudut pandang, yaitu cerita ini menceritakan orang Alina yang lelah dengan dirinya sendiri dan memilih untuk berpura-pura menjadi orang lain setelah putusnya dengan Tio. Setelah berusaha menciptakan realita baru melalui kisah yang ia ciptakan, Alina menjadi Marni, seorang yang memiliki kehidupan yang lebih menyenangkan dan dari sebelumnya. File ini mengilustrasikan mengenai pemakaian identitas orang lain atau nama baru. Beberapa momen yang alami Alina sebelum mencapai kehidupan baru meliputi keluarga yang tidak harmonis dan situasi kelam. Kelima, cerita ini merupakan karya epik, semangat cerita dari kepura-puraan dalam hidup. Ya, yang sering kepura-puraan dalam hidup. Gimana ya, kayak yang sering banyak topeng lah. Makna keputusan seperti condong sebelah dari rasa hamba akibat masalah yang dialami Alina sehingga memutuskan untuk berpura-pura menjadi orang lain setelah putusnya hubungan dengan Tio. Cerita ini menggambarkan perjuangan seorang dalam menemukan kebahagiaan melalui kepura-puraan dan penciptaan identitas baru. Secara keseluruhan, Pukul 4:30, novel Pukul 4:30 merupakan novel yang mengangkat cerita kepura-puraan dalam hidup. Ya, seperti banyaklah, entah itu di belakangnya tebal, contohnya kita di belakang sedang tidak baik-baik, terus di kalangan masyarakat bertemu dengan teman kita menggunakan wajah yang baik-baik saja. Kayak intinya itu bertopeng lah, manusia yang bertopeng bisa menyembunyikan suatu masalah yang di belakangnya yang sedang memanas apa gimana gitu. Menggambarkan perjalanan Alina yang menciptakan realitas baru melalui kepura-puraan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan mereview novel Pukul 4:30. Saya mohon minta maaf ya, yang saya riset cuma itu saja. Ya, kurang lebihnya mohon maaf lah kalau punya kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.